Hai, jadi di video kali ini sebenarnya bakalan singkat aja. Jadi kan kemarin gue sempat ngebahas smartwatch-nya Nix ya, dan Nix itu juga sebenarnya ada beberapa produk-produk lain kayak barang-barang aksesoris dan setup yang kebetulan gue dikirimin juga kemarin sekalian, yang menurut gue lumayan menarik buat dibahas. Dan mereka juga ada barang-barang lainnya sebenarnya kayak earphone, ada barang-barang aksesoris dan setup lainnya, dan nanti linknya kayak biasa bakalan gue taruh di bawah kalau kalian memang mau cek ke tokonya Nix. Oke, jadi barang yang pertama ini ada Nix Trion. Nix Trion ini sebenarnya gue udah buka, gue ambil dulu bentar. 2 hours later. Nah, jadi ini ya barangnya, ini tuh namanya Nix Trion. Jadi tuh si Nix Trion ini tuh bisa dibilang adalah sebuah wireless charger 3-in-1 yang dimana di sini bisa ngecas HP, smartphone sampai ke TWS yang support sama wireless charger. Nah, buat paket pembeliannya tuh kita ada dapat si chargernya sama dapat kabel USB-C to C ya buat colok ke manapun, ke kepala charger atau apa, buat ngecharge device-device kalian ke sini gitu ya. Nah, menurut gue satu fitur yang keren di sini itu adalah fitur touch control-nya. Jadi itu dia punya sistem touch control yang dimana dia ada 3 titik ya di atas, kanan sama kiri. Jadi kalau misalnya kita pencet, dia bakalan muter kayak gini, dan menurut gue ini keren, jadi bisa ngerubah angle dari si HP-nya juga ya. Dan di bagian kanannya juga ada buat ngecharge si smartwatch, sama di sebelah kiri ada buat ngecharge si TWS kalau memang support sama wireless charger. Dan bentuknya pun juga keren ya, jadi kalau misalkan ditaruh di desk setup ini nggak kelihatan jelek juga atau kelihatan mencolok gitu. Jadi ya overall desainnya mantap dan fiturnya menurut gue lumayan keren. Terus di tulisan key 2-nya ini juga dia tempel glass, jadi nggak bakalan takut melecet atau ada small scratch gitu di bagian atasnya. Terus di bagian atasnya ini juga ada magnetnya ya, jadi kalau misalkan HP kalian support sama MagSafe atau kalian pakai casing yang ada magnetnya, itu bisa langsung taruh di sini dan nempel, magnetnya pun juga kenceng, jadi nggak ada masalah. Dan untuk wireless charger sendiri itu dia support sama sistem key 2 ya, jadi pastiin semua device kalian yang kalian colok ke sini support sama key wireless charger. Dan dia bukan tipe wireless charger yang pelan banget gitu, dan dia juga ada fan-nya. Jadi kalau misalkan ngecas di sini, itu harusnya dia nggak bakalan cepet panas gitu. Nah, sebenarnya yang agak gua sayangkan dari si Trion ini itu adalah sebenarnya bukan Trionnya sih, mungkin lebih kepada jamnya ya. Jadi itu sayangnya si Nix Crown ini jamnya itu nggak support sama key 2 wireless charger yang ada di Nix Trion ini. Jadi ya kita sudah punya barang yang satu merek tapi tidak bisa dicas ke sini, jadi agak disayangkan aja. Dan kebetulan gue punya Galaxy Watch Ultra dan dicolokin ke sini itu nggak bisa. Jadi harus bener-bener yang support sama key wireless charger baru bisa dicolok ke Trion ini. Atau sebenarnya kalau kalian pengen jadiin si Trion ini tempat pajangan jam TWS sama HP kalian, ya itu juga bisa sih, nggak perlu ngecas juga. Dan ya overall ini lumayan recommended kalau kalian nyari wireless charger buat di setup kalian biar nggak banyak kabel, nyolok HP segala macam, bisa pakai ini buat 3-in-1 TWS, smartwatch dan juga charger wireless HP kalian gitu ya. Dan ya kayaknya itu soal si Trion ini. Kita lanjut ke barang yang selanjutnya. Nah, terus barang selanjutnya ini tuh ada floor lamp ya. Ini tuh sebenarnya bukan barang yang baru di dunia per aksesoris setup ya, karena di merek-merek lain harusnya kalian udah nemuin ini tuh kayak semacam floor lamp atau dekoratif lamp gitulah. Kalian harusnya udah nemuin ini di merek lain juga. Nah, ini namanya Nix Lucent. Dan gue sebenarnya udah punya ini lampu kayak gini satu, cuman itu udah nggak gue pakai lagi karena satu alasan, yang jawabannya ada di sini atau solusinya tuh ada di lampu yang ini. Jadi ya nanti bakal gue bahas pelan-pelan dulu. Ini bakalan sambil gue unboxing karena ini belum gue buka ya. Nah, ini jadi dapat paket pembeliannya kayak biasa, dapat buku manual, kepala colokannya kayak gini. Oke, jadi itu dia bentuknya dapat kayak semacam 4 biji lampu kayak gini, 4 lapis gini ya. Jadi ini kayaknya buat disambung-sambungin, nanti bakalan gue kasih lihat kayak gimana. Nah, terus ini dapat stand base-nya, sama yang terakhir dapat remote. Oke, jadi kayak gini ya. Ini bakalan gue coba sambungin dulu nih. Oh, dia ada plastik protektornya gitu. Gue cabut dulu. Nah, jadi dia sistemnya kayak disambungin gitu ya ke ini, kayak ini tinggal didorong doang deh. Oh, jadi didorong terus bawahnya didorong lagi. Nah, dia ada sistem lockingnya gitu di bagian bawahnya. Nanti bakal gue kasih lihat di B-roll ya. Ini bakal gue sambungin lagi. Oke, jadi ini aja udah lumayan tinggi ya. Jadi tuh kalau kalian sadar di bagian belakang gue tuh ada lampu juga nih.
Nah ini lampunya ya, udah gue colokin ke listrik dan ini tuh panjang banget ini, bahkan gue belum nyolokin satu lagi nih. Karena di meja gue kepanjangan, nanti bakal gue taruh di standnya kayak gini dan dia tuh bisa diatur lewat remote-nya ya. Ini bisa ganti-ganti warna. Ya, ini bisa ganti warna biru, gini. Mau ganti warna kuning bisa juga. Terus ada mode-modenya juga. Oke, RGB banget ya. Ini Ocha sih nggak suka nih pas ini. Ya, pokoknya begitu. Nih bisa dikecilin juga brightness-nya. Nah, ya kayak gitu. Ini lampunya gue bakalan coba berdiriin. Dan ya ini bisa dikontrol dan dia ada mobile app-nya juga. Gue bakalan coba download dulu. Nah, jadi itu dia punya mobile app juga ya. Dan sebenarnya kalau dari manualnya sih di sini konekinnya tuh ke aplikasi namanya Tuya. Cuman kayaknya karena ini open source, gue bisa konekin pakai aplikasi smart home yang biasanya gue pakai buat kontrol smart home di rumah gue lah. Ya pokoknya bisa, gue nggak tahu kenapa, mungkin open source atau apa, mungkin yang kalian yang ngerti sama per smart home-an boleh komen di bawah kenapa bisa kayak gini. Dan di aplikasinya ini lumayan banyak ya, jadi kita bisa ngontrol LED-nya semua di sini, bisa kayak ganti-ganti warna, terus juga ada color card juga di sini, ada kombinasi warna juga. Nah ini bisa kayak gini, bisa kayak gitu, bisa kayak begono, gitu ya. Ini balik lagi, gue balikin ke putih, kok nggak mau? Nah ini balik lagi ke putih. Terus dia juga ada beberapa scene kayak efek-efek warna, kombinasi-kombinasi warna gitu bisa dipakai di sini. Dan ini bisa ada efek-efeknya gitu, ada planet journey, ini apa nih? Ya pokoknya bling-bling begini lah ya. Ini gue bakal balikin lagi ke warna putih. Terus dia juga bisa ngikutin lagu, terus ada app mode juga, segala macem. Nah jadi satu hal yang bikin gue nggak mau pakai si floor lamp gue yang merek sebelah tadi ya, dan gue lebih suka pakai yang ini karena alasannya si Nix Lucent ini tuh dia nggak flicker kalau misalkan direkam kayak gini. Ini bakal berguna kalau kalian konten kreator ya, karena kamera kan ada masalah flickering kalau misalkan lampunya tuh nggak sesuai frekuensinya atau apa gitulah, gue kurang paham juga. Dan di sini nggak flicker, itu sisi positifnya. Dan ini bisa jadi alternatif buat tube light, karena tube light kayak begini yang ada di belakang gua itu harganya mahal sekali guys. Ini tuh cuman sependek ini doang, dia tuh harganya kalau nggak salah tuh sekitar 1 apa 2 jutaan gitu ya. Gue beli ini tuh merek Aputur, ada juga merek Bodox dan merek-merek lain, dan itu harganya tuh sekitar 2 juta apa sejutaan, pokoknya mahal lah. Nah ini tuh cuman 500 ribuan, jadi ya ini opsi yang bisa jadi alternatif kalau konten kreator yang tinggal setup di rumah gitu ya. Karena kan kalau ini sebenarnya lebih fleksibel, bisa dibawa pergi karena dia colok baterai. Cuman di sini alternatifnya lebih terjangkau dan udah punya fungsi yang kurang lebih sama lah gitu. Jadi kalau kalian konten kreator dan butuh lighting tambahan, menurut gue ini salah satu alternatif yang boleh kalian coba, atau kalian pengen jadiin si lampu ini jadi dekoratif lamp buat di ruang tidur atau buat di setup kalian biar ada cahaya-cahaya. Nah ini bisa pakai ini. Dan harganya pun juga bagus, kontrolnya pun juga lengkap. Bisa dari remote, bisa dari remote, bisa dari HP juga. Dan ya kayaknya itu aja sih soal video kali ini ya. Kayak yang tadi gue bilang, video ini singkat aja, cuman bahas aksesoris setup dari Nix. Dan ya itu aja yang bisa gue bahas soal konten kali ini. Kayaknya nextnya gue bakalan bikin edisi rekomendasi gadget pembelian terbaik yang gue beli sendiri ya, tanpa dikasih siapa-siapa. Dan ya tungguin aja, jangan lupa buat subscribe. Gue Luis dari Krengnya Tadi, sampai jumpa di video berikutnya.